Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Jemaat Mezbah Doa yang dikasihi Tuhan dimanapun berada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau menyembah Tuhan. Jikalau Tuhan sudah menuntun langkah-langkah kita dari pagi sampai malam hari ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Karenanya mari sama-sama kita datang kembali di malam hari ini. Kita boleh satukan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami malam hari ini. Malam hari ini kami mau bersyukur kepadamu ya Bapa, buat penyertaan-Mu, buat tuntunan-Mu, buat kasih-Mu yang sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Sungguh kami merasakan bahwa Tuhan menuntun langkah-langkah setiap kami. Karena malam hari ini, izinkan kami boleh kembali datang menghadap tahta-Mu yang kudus. Kau kuduskan, sucikan kami, agar supaya kami layak Tuhan berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Sebab kami tahu saat yang paling indah di dalam hidup kami adalah saat kami berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Kami tenggelam di dalam kasih-Mu. Kami nikmati kasih-Mu Tuhan. Karena mari saat ini Bapak Ibu Saudara buka hati kita. Datang dengan ucapan syukur. Malam ini Kau boleh berdoa. Jikalau Tuhan sudah menuntun kita sampai saat ini melewati setiap musim, semuanya karena kasih Tuhan. Mari datang, mari sembah Tuhan. Terima kasih, nyatakan syukur-Mu pada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur kepadamu. Engkau menuntun langkah kami Tuhan. Semusim berlalu, namun kasih-Mu tetap nyata bagi kami. Kau selalu ada untuk kami Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Amin. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas, lebih
Kebaikan-Mu Bapa Takkan habis di hidupku. lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, lebih luas, mari lebih lagi, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, kami bersyukur. Kasih-Mu besar ya Tuhan, Kau pelihara kami di segala musim kami. Engkau ada Tuhan, Kau tak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan buat pemeliharaanmu di setiap musim kehidupan kami. Kau tidak pernah sedetik pun tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, oh terima kasih Yesus buat kesetiaan-Mu Tuhan. Sungguh kasih-Mu lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Mari lebih lagi, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Terima kasih. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu makasih Tuhan, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Yes, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkuasa hadirat-Mu itu yang menangkap setiap hati kami,
yang jamah setiap hati. Oh, biar kuasa-Mu mengalir malam hari ini Tuhan. Oh, Engkau yang Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang menyegarkan setiap jiwa kami. Bangun setiap hati kami yang letih dan lesu Tuhan. Tinggal tenang di dalam kasih dan hadirat-Mu, biar kami temukan kekuatan yang baru di dalam Engkau. Kami percayakan penuh seluruh hidup kami di dalam Engkau, karena kami tahu Engkau yang maha tahu, Engkau yang maha melihat, Engkau yang mengerti setiap jalan-jalan hidup kami. Sebab itu kami mempertaruhkan seluruh hidup kami di dalam tangan Tuhan yang Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Dalam rencana-Mu, dalam kehendak-Mu kami letakkan seluruh hidup kami Tuhan. Segenap hati kami memuji Engkau malam hari ini ya Tuhan. Segenap hati kami meninggikan Engkau yang kudus Tuhan. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu kini jamah setiap hati kami. Dan malam hari ini kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Mendekat padamu. Oh, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa Tuhan. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu penuhiku. penuhiku. Terima kasih Tuhan. Bawaku mendekat padamu. Segenap hati kami memuji Engkau. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu, Hadirat-Mu kini amin, penuhiku. Mari bawa setiap hati kami malam hari ini Tuhan. Jamah setiap hati kami. Oh, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Katakan hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku Tuhan, terbang lebih jauh di dalam kehendak-Mu. Kami nyatakan Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyat, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku Tuhan. Bawaku mendekat padamu. Lebih dalam kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Lebih dalam kami mau nikmati hadirat-Mu Tuhan. Ini setiap kami umat-Mu malam hari ini datang untuk memuji-Mu. Sembah hormat kami bagi yang kudus Engkau Yesus. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan.
Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu penuhi di jamaah setia. penuhiku. Amin Tuhan. Bawaku mendekat padamu. Amin. Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Amin. Bawaku mendekat. Sekali lagi bersama nyatakan, Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu. Biar pujian penghormatan tertinggi kami bagi Raja di atas segala raja. Engkau yang layak Tuhan, bagi nama di atas segala nama. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, yang layak, yang kudus Engkau. Oh, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu, hadirat-Mu. Engkau tetap, Engkau tetap Tuhan, kutinggikan di atas sampai selamanya. di atas segalanya. Dimanapun kami berada Tuhan, haleluya, dipenuhi nama Tuhan. dengan sungguh mari bersama nyatakan, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, kutinggikan di atas segalanya. Tempat di mana kami berada, kami percaya. Amin. Dipenuhi nama Tuhan. bagi nama-Mu, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan.
tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Biar segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi Raja di atas segala raja, sebab Engkau yang layak Tuhan, dan nama di atas segalanya. Mari tinggikan Dia, mari muliakan. Engkau yang menyembah, mari naikkan pujianmu sama. Haleluya. Sembah, sembah. Segala pujian bagimu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu. Engkau tetap Tuhan, ditinggikan. Terima kasih di atas segalanya. Amin. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sore yang indah ini Tuhan, di mana kami boleh bertemu muka dengan Engkau malam ini Tuhan, sore ini Tuhan. Ajar setiap hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu senantiasa Tuhan. Dan kami rindu bertemu muka dengan Engkau. Biarlah di tahun 2025 ini Tuhan, kami mengalami great harvest yang daripada Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu, biarlah Engkau bekerja pada sore hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Shalom, silakan duduk saudara. Sebelum istri saya menyampaikan, saya mau bersaksi sebentar. Boleh diiringi sebentar. Shalom saudara, mungkin saudara kaget saya, di depan saudara siapa, saya suami dari Dewi Basir. Biasanya saya hanya mendampingi dimanapun istri saya pelayanan, saya selalu mendampingi. Dan waktu kami melayani di media sosial, saya tidak pernah muncul di depan mimbar. Sebelum saya menyaksikan tentang rahasia hati, sebelumnya saya mau bersaksi bahwa saya hidup melayani Tuhan dari kecil saudara. Dari masa remaja saya dibesarkan di orang tua di gereja. Sebab bapak saya adalah wakil gembala. Dan saya dari kecil setiap dari umur SMP saya selalu di depan mimbar. Saya biasa main musik dari SMP sampai 2018. Saya tidak pernah bolos yang namanya ibadah. Dari SMP sampai tahun 2018. Kenapa saya sebut 2018? 2018 itu tahun di mana saya mendengar suara Tuhan, dan itu sangat berat buat saya karena saya harus meninggalkan posisi saya di depan mimbar dan saya melayani yang tidak kelihatan. Buat saya berat sekali. Waktu itu keadaan yang saya yakin bukan cuma keadaan, tapi Tuhan bikin keadaan supaya saya tidak melayani
di depan mimbar. Saat itu biasa setiap minggu saya selalu ada di depan mimbar, tiba-tiba Tuhan perintahkan saya, bukan perintahkan, jadi kayak Tuhan mau bawa saya ke satu dimensi yang berbeda. Tapi waktu itu berat sekali. Saya di satu saat di hari Minggu saya ibadah seperti saudara, saya menjadi jemaat, saya menemani anak saya di gereja, dan saya waktu itu berdoa di ibadah, saya melihat teman-teman yang melayani Tuhan, saya nangis. Saya ngomong sama Tuhan gini, Tuhan, saya dari kecil tidak pernah tidak pernah bolos hari Minggu, saya selalu ada di mimbar. Tapi kenapa hari ini saya tidak ada di mimbar? Sepanjang ibadah itu saya cuma nangis, neteskan air mata, sambil saya gini, Tuhan mau bawa saya pelayanan kemana? Ada terbesit, Tuhan cuma ngomong dikit sekali, dia cuma gini, aku akan bawa kamu ke dimensi yang berbeda. Saya bilang gini, Tuhan dimensi apa ini? Buat saya, pelayanan di mimbar sudah cukup buat saya. Karena itu yang saya alami dari masa remaja. Nah waktu itu, Tuhan bilang, apa yang di depanmu, aku akan perlengkapi kamu dalam melayani Tuhan. Selama ini kamu melayani mungkin dalam tanda kutip di tengah jemaat yang paling banyak 2000. Kamu main musik di depan 2000 paling banyak. Tapi aku akan bawa kamu pelayanan yang lebih banyak lagi. Saya mikir waktu itu bingung. Nah muncullah Debbie Basir TV yang ada di YouTube itu saudara. Itulah pelayanan yang Tuhan berikan kepada saya. Saya tidak punya talenta di bidang media. Saya tidak punya talenta di bidang video syuting, saya hanya bisa di main musik dan Tuhan percayakan di koordinator musik. Di 2018 saya harus mengundurkan diri di situ dan saya duduk di depan komputer dan muncullah Debbie Basir TV yang tiba-tiba pandemi datang. Pandemi datang, saya tidak bisa manggil teman-teman orang media untuk ngajarin saya media, tapi Tuhan ajarkan waktu di pandemi itu bagaimana saya harus syuting, istri saya khotbah, upload di video yang notabene saya tidak punya kemampuan di bidang multimedia. Dan ternyata benar saudara, di YouTube, di media pelayanan di media, yang saya kerjakan yang walaupun saya tidak kelihatan, itu memberkati banyak orang. Sampai jutaan video viewers. Nah dari situ Tuhan ngomong gini, kalau kamu main musik waktu itu, tetap main musik, paling kamu cuma memberkati sampai mungkin 1000 sampai 2000 orang. Tetapi waktu kamu mengambil pelayanan yang mungkin tidak kelihatan, tetapi itu memberkati banyak orang. Dan sampai sekarang Tuhan bawa lebih lagi dalam pelayanan-pelayanan yang selanjutnya. Baik saudara, Bapak Ibu, saya teringat satu kisah perjalanan saya melayani Tuhan. Dan ayat ini yang menjadi pedoman dalam kehidupan saya, yaitu Amsal 4 ayat 23. Kita boleh buka di Amsal 4 ayat 23, ini ayat hafalan. Mari kita buka di dalam Amsal 4 ayat 23. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu, di situ dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Terpancar apa saudara? Terpancar kehidupan. Kalau dari hati ini adalah cerminan. Kalau Bapak Ibu boleh lihat kanan kiri saudara pada saat di gereja, boleh lihat mukanya pada saat hari ini. Mungkin mukanya ceria atau tidak, itu terlihat dari wajahnya. Mungkin hari ini saya melihat Bapak Ibu, waktu mungkin kita salaman di depan, shalom, muka Bapak Ibu senyum, dan sebagainya. Saya lihat, oh semua jemaat di tempat ini bersuka cita. Terlihat dari mukanya, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hatinya. Yang kita tahu cuma muka, oh senyum, tetapi hati kita tidak tahu. Seperti peribahasa dikatakan, dalamnya lautan bisa diukur, dalamnya hati siapa tahu. Jadi, tapi
hati ini adalah cerminan dari hati ini adalah cerminan pikiran kita. Hati ini adalah cerminan dari perkataan. Hati ini adalah cerminan dari perkataan, dan hati ini adalah cerminan dari tindakan. Bapak Ibu, sebelum saya saksikan tentang ayat ini, Amsal 4 ayat 23, saya pernah merasakan bagaimana rasa sakit hati yang sangat dalam. Waktu itu pertama kali kami menikah, saya dipanggil seorang pengusaha, kemudian karena hidup kami melayani, kami diberi sebuah ruko untuk kami mengembalakan jemaat, merintis sebuah jemaat. Saya dengan istri dengan sukacita kami lakukan, kami mulai merintis jemaat, satu persatu mulai Tuhan kirimkan. Setiap hari Minggu pagi saya bangun, saya pel gereja, ruko, saya tata kursi, kemudian saya siapin alat musik dan sebagainya. Kemudian yang mimpin pujian istri saya, yang main musik saya, yang khotbah istri saya. Karena kita perintisan semuanya dirapel. Kemudian dengan sukacitanya mulai Tuhan tambah-tambahkan jemaat. Singkat cerita saudara, tidak mencapai 1 tahun jemaat penuh. Waktu jemaat penuh, Bapak yang memberi kepercayaan kita ruko ini mulai senang. Wah, puji Tuhan, mulai penuh. Kemudian saya juga melayani di pengusaha-pengusaha waktu itu. Tiba-tiba ada satu pengusaha lagi mau memberkati ruko sebelahnya lagi untuk dibesarkan. Nah, waktu mau besarkan ruko itu lagi, tiba-tiba anak yang mempercayakan kami untuk membuka gereja datang dari kota besar, datang ke Solo. Kemudian dia protes sama papanya, kenapa yang dipercaya gereja Daniel sama Debbie, bukan saya kan juga hamba Tuhan. Nah, waktu itu mulai perselisihan mulai datang. Tiba-tiba hari Minggu saya dibilang gini, Pak Daniel sama Bu Debbie, besok Minggu biar tim kami yang melayani dari Jakarta, Bapak Ibu istirahat sebentar. Oke, baik, seperti biasanya saya siapin kursi, pel dan sebagainya, alat musik sudah siap, yang pelayanan dari tim Jakarta. Wah, sukacita luar biasa. Kemudian minggu depannya lagi mereka bilang gini, minggu depan juga sama, Bapak siapin kursi dan sebagainya, jemput jemaat dan sebagainya, kami yang melayani dari Jakarta. Oke, saya pikir-pikir gini, kok terus sampai 2 kali, sampai 3 minggu demikian. Kemudian saya ketemu sama Bapak yang mempercayakan, Pak, ini gimana ke depannya, apakah kami cuman sebagai pengepel gereja dan penata kursi? Bapak itu tidak bisa menjawab, dia bilang gini, anak saya mau gereja ini dia yang gembalakan. Singkat cerita, saya ditendang saudara. Waktu ditendang dari gereja itu, istri saya hatinya kuat, dia bilang gini, mungkin ini bukan rencana Tuhan, yuk kita tinggalkan tempat ini. Saya tinggalkan tempat itu, cuman istri saya kuat, saya nggak kuat. Saya orangnya diem, tapi nyimpen saudara. Di hati saya ini nyimpen gini, enak banget ya, dari nol dia nggak ngerintis, saya ngerintis, saya ngepel, saya yang nata kursi. Begitu jemaat penuh, dengan enaknya kita ditendang. Saya saat itu protes sama Tuhan, Tuhan, saya yang gak kuat tuh hati saya Tuhan. Saya ketemu, mungkin saat itu saya ketemu saudara, saya tetap sukacita, shalom, tapi hati saya remuk. Dan sempat hati saya itu tawar gini, gak pelayanan, gak mau pelayanan, gak ada Tuhan-Tuhanan lah. Masa kayak gini? Orang Kristen kok kayak gini, hamba Tuhan kok kayak gini. Hati saya itu sakit saudara. Saya berteriak sama Tuhan, Tuhan saya nggak kuat kalau kayak gini caranya. Saya mau ketemu orangnya mau saya pukul saudara. Mau saya pukul, saya masih muda, saya mau pukul ini. Tapi hati saya ini bergejolak terus di situ. Selalu waktu bergejolak Tuhan ingatkan tentang ayat ini. Jagalah hatimu dalam kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya bilang gini, bagaimana bisa memancarkan kehidupan kalau hati saya sakit? Bagaimana bisa memancarkan kehidupan kalau hati saya ini panas?
bagaimana bisa memancarkan kehidupan kalau hati saya ini dongkol, saudara. Kemudian dari situ saya bertobat. Sampai saya mau memuji Tuhan, saya nggak bisa. Saya mau nyanyi, nggak bisa. Dan itu berhari-hari saya alami dan sempat membuat saya frustasi. Selalu ingat ayat ini muncul terus. Kemudian saya ambil langkah. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Bapak Ibu, kalau kita telaah ayat ini, bahwa jagalah hatimu dari bahasa asli, saya pelajari bahasa aslinya, yaitu seperti mengamat-ngamati dan seperti security yang sedang menjaga. Artinya apa? Ayat ini perintahkan Tuhan kepada kita untuk kita yang menjaga hati kita. Apa yang masuk di hati kita, kita yang menjaganya. Yang baik atau yang buruk masuk ke hati kita, kita yang menjaganya. Seperti Bapak Ibu ketahui, kalau di dalam satu komplek perumahan kita mau masuk, selalu ada security, di stop, ditanya, Bapak mau kemana? Mau ke rumah Pak Samuel misalnya. Oh, bloknya berapa? Blok sekian, kalau Anda bisa menyebutkan blok sekian. Terus habis itu security minta KTP atau ID untuk ditahan dia untuk saudara bisa masuk. Boleh masuk karena benar bahwa ini adalah tamu dari Pak Samuel. Tapi kalau mencurigakan, security pun, Bapak tunggu sebentar di sini. Nah, seperti itu gambaran bagaimana kita menjaga hati. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak baik, kita berhak menutup, oh tidak boleh masuk. Jangan sampai masuk ke hati kita sesuatu yang tidak baik. Seperti tadi saya mulai renung-renungkan itu, bukan renungkan firman tapi renung jahat banget ya. Saya yang rintis, kita yang rintis, jahat banget, kita ditendang. Jangan sampai terjadi demikian, saudara. Nah, jagalah hatimu di sini bicara tentang bagaimana saudara menjaga hati ini tentang hal-hal yang baik ataupun yang buruk. Renungkanlah firman setiap hari, sesuatu yang baik, yang benar, biarlah itu masuk dalam hati kita, bukan yang buruk. Amin. Nah, dari situ saya ambil keputusan untuk saya mau mengampuni. Saat saya mengampuni, sesuatu yang baik mulai saya masukkan. Kemudian saya ambil langkah untuk saya mengampuni orang itu, dan kemudian dari situlah mulai terpancar kehidupan. Bukan hanya senyuman yang maaf, pura-pura, tapi senyuman itu muncul dari hati. Dan pelayanan saya mulai semangat lagi, dan saya boleh berkata, oh itu mungkin bukan jalan kita. Dan saya mulai melakukan pelayanan, dan sampai sekarang saudara. Kalau waktu itu saya tetap mempersilahkan masuk sesuatu yang buruk, mungkin Debbie Basir TV tidak ada. Mungkin pelayanan kami sudah nggak tahu kemana, dan mungkin saya frustasi sama Tuhan, dan saya mungkin bisa juga memberontak dengan Tuhan. Tapi dari pengalaman itu saya belajar bahwa bagaimana menjaga hati supaya apa saudara, 2025 Bapak Gembala canangkan bahwa Great Harvest. Kalau saudara ingin menikmati penuaian yang luar biasa di tahun ini, penuaian dari bidang kelimpahan, saudara perlu menjaga hati saudara, supaya tahun ini benar-benar saudara merasakan yang namanya Great Harvest dalam hidupmu. Amin. Bu Debbie boleh maju ke depan. Iya, padahal saudara masih mau dia terus kan? Nah, itu masih mau loh. Iya Bapak Ibu, iya, mengalami penuaian yang besar seperti tadi yang disampaikan. Setiap kita itu akan diizinkan Tuhan mengalami pengalaman demi pengalaman yang tidak enak. Ya, kami beberapa kali harus mengalami hal yang seperti itu. Tapi ya mungkin karena saya sudah mengalami banyak yang pahit, makanya saya itu biasa aja. Ya, saya bilang sama suami, ya sudah kalau udah nggak dipakai kita berarti udah selesai lah ya, tinggalin aja. Tapi karena mungkin dia belum mengalami proses yang berat, jadi agak alay lebay. Ya, jadi sakit hati, kepahitan, ya itu tergantung kita yang berespon. Seperti tadi suami saya katakan bahwa jagalah hati itu dipakai sebuah kata seperti security, satpam, menjaga. Ya, Bapak Ibu bayangkan kalau security itu menjaga ya supaya nggak kecolongan. Kalau kecolongan ya bisa berbahaya.
Ya benar kalau kita masuk di perumahan-perumahan ya yang memang ada security yang benar-benar, dia kan tanya saudara. Kadang saya juga agak jengkel kalau masuk di perumahan yang security-nya tuh agak alay gitu. Ya Pak, saya mau ke rumahnya ini. Ya Pak, misalnya Pak Keng, nomor berapa Bu bloknya? Ya kadang kan saya nggak hafal ya. Ya saya sih nggak hafal Pak, coba tanya dulu orangnya itu bloknya berapa. Kadang agak jengkel juga, tapi ya itu tugasnya dia menjaga. Ya udah saya WA Pak, bloknya berapa ya? Oh blok ini Bu, blok ini sebut aja gini. Udah Pak, blok ini, blok ini. Dia kepo lagi, ada perlu apa? Kadang saya bilang sama suami, ini satpam ya. Terus suami saya bilang, itu memang tugasnya dia. Nggak usah dimarahin, tuh bener namanya security-nya. Ya cuma agak alay lebay, kok kepo sih Pak, tanya-tanya ada urusan apa? Mau pinjam duit? Bapak mau kasih saya pinjam duit? Ya kita nggak boleh marah karena memang itu tugasnya. Lalu kalau kita udah bilang oh ada keperluan mau gini-gini, ya udah Bu, mana minta KTP Ibu ditinggal. Udah kepo, nanya mau ngapain, minta KTP lagi, kok kayak aku ini nggak dipercaya. Ya tapi sekali lagi kita sadari memang itu tuh tugasnya. Nah Alkitab berkata jagalah hati itu, dipakai kata kita harus waspada seperti satpam atau security. Betapa seringkali kita ini lalai loh menjaga hati kita. Waktu orang bikin kita tersinggung, orang bikin kita marah, lalu tiba-tiba hati kita panas, maka tugas saudara tanya, kau panas ini urusanmu apa ya mau masuk ke hati ini? Waktu suamimu bikin kau jengkel, lalu kau jengkel, kau marah, hatimu panas, ya ngomong, kenapa kau mau masuk di hati saya emosi? Gak boleh kau kecewa, ya pergi kau, tidak boleh kau kotori ini, bikin sesuatu yang jahat di hatiku. Bapak Ibu, kita nggak akan melihat penuaian besar, mau seperti apapun saudara menghafalkan ya tentang tuaian besar di tahun 2025, kalau engkau tidak mengambil bagian yang Tuhan mau, maka engkau tidak akan pernah melihat tuaian besar itu terjadi atas hidupmu, amin. Karena Tuhan kita, Tuhan yang melihat hati. Waktu Tuhan mau mengurapi Daud menjadi raja menggantikan Saul di Israel, ya, Tuhan berfirman kepada Samuel, kamu pergi ke rumah Isai, di sana akan ada anaknya akan aku rapi menjadi raja. Lalu semua anak-anak Isai sudah dibilang, kamu besok pakai baju bagus ya, kita ini mau pergi makan sama nabi besar. Dan dengar-dengar ada di antara kalian yang mau diurapi menjadi raja. Ini bukan acara main-main. Lalu dia bilang, Eliab, ya kamu pakai baju ini. Lalu Daud datang, Pak aku pakai baju apa? Kamu ndak usah ikut-ikut. Lu nggak masuk hitungan. Kamu bukan prajurit, modelmu aja kecil kayak begitu. Jadi besok kamu ndak usah ikut, kamu tetap menggembalakan kambing domba. Biarin kakak-kakakmu aja yang prajurit yang menggembalakan, yang pergi, tapi kamu tidak usah ikut. Saudara, Daud punya alasan untuk sakit hati enggak? Punya kan, kalau Gen Z sekarang digituin udah bunuh diri dia. Ya, udah kepahitan, udah luka batin, udah ngomong, aduh terluka aku. Ya kalau lama-lama gini bisa kena mental health nih, pret. Ya, Gen Z zaman now itu suruh belajar dari Daud sana. Ya lu kebanyakan nonton yang indah-indah, hidupmu tuh kurang keras dididik. Ya, Gen Z zaman now itu begitu saudara. Temennya anak saya, gue mau curhat nih, anak saya balas curhat apa? Tuh enggak sih, gue tuh stres tahu. Kemarin gue periksa ke psikolog, katanya gue stadium 3. Stadium 3 apa? Depresi. Anak saya balas, cari Tuhan Gi. Cari Tuhan, hello, kayaknya untuk yang satu ini Tuhan gak sanggup deh. Saya bilang sama anak saya, kalau dia balas begitu lu biar balas aja, cari setan sana. Kayaknya kalau Tuhan gak sanggup, setan bisa kali bikin lu binasa. Heran gak saudara? Sama Tuhan aja udah gak percaya. Nanti dia pindah curhat sama temennya yang satu. Sis gue mau curhat nih, kenapa lagi ada masalah gini-gini. Tahu nggak, gue ke psikolog, tahu kata psikolog gue stadium 3 loh depresinya. Sama temennya dibalas, gue kemarin stadium 4. Jadi mereka itu tandingan paling stres tahu. Iya.
Nanti kalau udah gitu nangis sendiri, alay lebay sendiri. Ntar kalau dimarahin orang tua, ya nuntut katanya dia itu kena mental apalah segala macam. Hello. Kurang keras hidup lu ya. Gen Z ini denger baik-baik kalian ya. Jangan jadi generasi yang rapuh. Amin. Daud itu punya alasan untuk kepahitan. Bayangkan semua kakaknya kasih baju bagus, dia nggak usah ikut. Kamu pergi ke padang gurun menggembalakan kambing domba. Tapi Alkitab nggak berkata begini, maka pergilah Daud dengan menangis. Kagak. Ya Daud pergi dengan sukacita, dia bawa kambing domba yang hanya beberapa ekor. Ekornya tok loh. Bukan ribuan loh, cuma beberapa ekor. Tapi sampai di padang Daud nyanyikan, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Dia nyanyi memuji Tuhan. Orang yang hatinya berkenan pada Tuhan tidak akan pernah dilupakan Tuhan. Saudara, ketika Nabi Samuel datang, lalu lewat Eliab kakak Daud yang begitu ganteng, dia bilang pasti ini orang yang dipilih Tuhan. Begitu dia berpikir begitu, Tuhan bilang, Samuel, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan, aku melihat hati. Sesungguhnya aku telah menolak dia, sesungguhnya dia tidak berkenan di hatiku, kata Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika lewat semua saudara Daud, tidak ada satupun. Lalu Samuel tanya, ini semua anakmu yang laki-laki? Enggak, masih ada satu. Di mana? Menggembalakan kambing domba. Kata Samuel, panggil. Lalu Isai bilang, aduh kalau itu enggak masuk hitungan. Mending lu pilih aja ini yang kakak-kakaknya, mereka ini prajurit, mereka ganteng, bodinya oke. Itu pendek, udah deh enggak masuk hitungan jadi raja. Dan Samuel berkata, sesungguhnya kita tidak akan duduk memulai acara ini sebelum dia datang. Waktu Tuhan temukan sikap hatimu berkenan, orang mau coba tutup pintu berkatmu, orang mau coba tutup pintu ya kesuksesanmu, dimanapun engkau ditutupi, Tuhan akan mencari engkau, Tuhan akan menemukan engkau, dan rencananya pasti tergenapi dalam hidup kita. Amin. Gak usah takut. Saya dan suami berapa kali pelayanan ditutup, direbut, udah ngerintis, direbut. Di Jakarta lagi begitu, dari nol ngerintis, udah ada sekitar 500, direbut lagi. Ya, berapa kali orang mau mencoba tutup pintu pelayanan kita. Tapi bagian kita jaga hati, karena kepahitan tuh, saya kepahitan waktu di Jakarta. Ya gantian, dia kagak, saya yang kepahitan. Ya, karena itu benar-benar menyakitkan buat saya. Ya, lalu saudara, orang tuh kalau kepahitan gak bisa bersuka cita, akhirnya ribut terus sama suami, ribut terus sama istri. Kenapa? Ada sesuatu di hati yang gak beres. Apalagi kalau saya lagi masak itu, saya ulek cabai, saya bayangkan mukanya orang itu saudara. Cepet sekali halus tuh cabai saudara. Sampai biji-bijinya 5 menit udah halus semua. Ya, memang kepahitan tuh memiliki power loh. Ya, sesuatu yang luar biasa. Tapi itu negatif saudara, akan membawa engkau hancur. Ya, sehingga akhirnya engkau marah-marah, engkau sakit hati, sakit kepala, sakit semua. Kenapa? Karena di sini hatimu tuh enggak beres. Lalu kami lepaskan pengampunan. Waktu kami mulai lepaskan pengampunan, lalu Tuhan mulai bekerja. Ya, saya pengen kita baca satu ayat saudara. Lihat bersama apa yang Yesus katakan tentang hati. Matius 15, Injil Matius 15 ayat 18 sampai 19. Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 18 dan 19, baca bersama. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Kalau mulutmu kotor berarti hatimu kotor. Ya, kalau kau marah-marah terus berarti hatimu tuh pahit. Karena apa? Dari hati timbul segala pikiran jahat, apa? Pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ini semua timbul dari hati. Jangan main-main saudara. Kenapa ada orang bisa bunuh orang? Ternyata timbulnya dari hati. Waktu engkau membenci seseorang, Yesus berkata, karena jika ada orang membenci saudaranya, maka dia adalah pembunuh manusia.
Karena itu mari kita jaga hati kita Bapak Ibu. Jangan biarkan ada kebencian, karena dari hati itu timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, semua yang jahat itu timbul dari hati. Kenapa dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan? Karena dari situ terpancar aliran kehidupan. Kalau engkau mau melihat hidupmu diberkati tahun ini, kalau engkau mau melihat Tuhan menyertai, kalau engkau melihat tuaian terjadi atas rumah tangga, pekerjaan, bisnis, atas apapun yang kau kerjakan, maka saudara, mari sungguh-sungguh jaga hatimu di hadapan Tuhan. Suami istri tidak boleh berantem satu hari tidak bicara. Satu hari dia nggak boleh. Ada di sini suami istri yang berantem satu hari nggak ngomong? Enggak Bu, kami 1 bulan. Parah ini, parah ya, parah. Masa engkau biarkan itu setan bercokol dalam hatimu selama 1 bulan? Ya itu setan, ya kau bukan anak Tuhan. Karena apabila engkau tidak melakukan firman Tuhan saudara, Alkitab berkata ya di dunia ini cuma ada anak Tuhan dan anak setan. Kalau kau menuruti firman Tuhan berarti kau anak Tuhan. Kalau enggak ya anak setan. Jadi mana yang kau pilih hari ini? Jangan biarkan saudara ya berantem, gak bicara sama suami, sama ipar, sama siapapun, sama anak. Mari kita berdoa supaya Tuhan tuh beri kita hati yang penuh damai sejahtera. Kenapa? Karena ketika hatimu itu kudus, maka tidak ada satupun penghalang berkat atas hidupmu. Semua itu dimulai dari hati. Kita mau bilang sama Tuhan hari ini, Tuhan selidiki kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Kalau ada yang tidak berkenan, biar Tuhan yang memulihkan hati kita. Bangkit berdiri bersama saudara. Selidiki aku, lihat hatiku Tuhan. Datang pada Tuhan hari ini sebab Dia Allah yang menyelidiki hati kita. Dia Tuhan yang mau membaharui hidup kita. Jika hatimu bersih, hatimu pulih, maka Tuhan selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku Tuhan. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Lebih lagi katakanlah kulihat semua kebaikan-Mu di hidup kami Tuhan, yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan saudara. Kita tidak akan pernah melihat tuaian itu terjadi di hidup kita, pemulihan itu terjadi apabila kita tidak membereskan hati kita tahun ini. Biar kita masuki dengan satu awal, satu start yang paling berkenan di hadapan Tuhan, yaitu mengoreksi hati kita. Kalau hari ini engkau ada kekecewaan kepada siapapun, kepada suami, istri, orang tuamu, mertuamu, iparmu, kepada siapa saja, hari ini Tuhan mau engkau bereskan itu di hadapan Tuhan.
Karena ketika engkau hidup dengan hati yang tulus dan kudus, Tuhan itu melihat hati kita. Sehingga kemuliaannya, rencananya dapat tergenapi di hidup kita saudara. Tapi kalau hati kita penuh dengan sesuatu yang tidak berkenan pada Tuhan, maka berkat Tuhan juga itu terhalang dalam hidup kita. Berapa banyak saudara yang mau sungguh-sungguh dikoreksi oleh Tuhan hatimu? Angkat tanganmu, saya akan berdoa buat saudara. Bapak engkau melihat setiap tangan yang terangkat sore hari ini. Kami mungkin pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang menyakitkan kami, yang melukai kami, yang membuat kami kecewa Tuhan di hidup ini. Tapi sore ini kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan melihat kekudusan diawali dari hati kami Tuhan. Kami mau Engkau kuduskan hati kami sore ini. Kami mau buang semua pengalaman-pengalaman yang menyakitkan itu. Sebaliknya kami mau belajar percaya bahwa semua yang terjadi di hidup kami itu seizin Tuhan. Dan Tuhan sedang bekerja dan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Karena itu Tuhan, kami mau buang semua kepahitan, sakit hati, amarah, kekecewaan terhadap suami, istri, orang tua, anak kami. Biarlah Tuhan gantikan itu dengan kasih yang dari Tuhan sendiri. Supaya hidup kami dimerdekakan dan berkat Tuhan tidak terhalang di hidup kami. Karena kami telah melihat segala kebaikan-Mu di hidup kami. Bagian kami hari-hari ini mengejar perkenanan Tuhan di hidup ini. Karena itu turunlah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidupmu mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus katakan bersama amin, amin, amin. Tidak ada tempat yang lain Tuhan untuk kami datang memohon pertolongan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Engkau hanya sejauh doa ketika kami datang berseru kepadamu. Kami tahu dan percaya di dalam nama-Mu Tuhan ada jawaban atas setiap persoalan di hidup kami. Kami percaya ya Tuhan, percaya Kau Tuhan yang